Bank Indonesia Gorontalo beri bantuan tangani virus corona. Dapur umum mobile Pemprov mulai dioperasikan. Inflasi Gorontalo berada di angka 0,22%. Pemprov Gorontalo bantu petani sawah dan jagung. 60 kepala keluarga terima bantuan sosial tunai Kemensos Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Humas. Senang sekali saya Gina Rahman kembali menemani Anda dalam program Lensa Humas Sepekan. Program ini khusus kami hadirkan untuk Anda sebagai media informasi kegiatan pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Humas, berbagai bantuan terus disalurkan oleh berbagai pihak di tengah pandemi virus corona yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Salah satunya oleh Bank Indonesia Gorontalo. Kira-kira seperti apa bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia Gorontalo? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Kantor Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo menyerahkan berbagai macam bantuan sebagai upaya pencegahan virus corona kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Gorontalo. Beragam bantuan tersebut berupa 1.000 paket sembako, bantuan masker bedah sensi 3.350 pieces, handscoon 3.360 pasang, masker N95 200 pieces, sarana penyemprotan disinfektan sekabupaten kota, pembuatan wastafel cuci tangan, dan hibah 1 unit mobil Avanza untuk kebutuhan Satgas Pangan. Selain untuk Pemprov, Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan untuk Polda Gorontalo berupa masker scuba waterproof sebanyak 1.000 buah dan hand sanitizer sebanyak 1.000 unit. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bahu-membahu membantu pemerintah daerah dalam menangani virus corona ini. Menurutnya, tanpa bantuan, tanpa perhatian dari semuanya, Gubernur tidak bisa bekerja sendiri. Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan kepada rakyat Gorontalo, baik itu melalui perorangan, perusahaan, perbankan, juga yang diserahkan langsung ke posko gugus tugas tingkat Provinsi Gorontalo, juga ke kabupaten kota, bahkan ada yang langsung membagi-bagikan kepada masyarakat. Semuanya kami ucapkan terima kasih dan insya Allah menjadi amal ibadah kita di akhirat nanti. Ketua GTPP Provinsi Gorontalo ini menambahkan sejauh ini seluruh bantuan yang diserahkan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun donatur, selalu dibuka di depan publik. Karena sesuai perintah dan arahan dari Presiden dan Mendagri agar segala sumbangan dari masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19 ini harus transparan, tercatat, dan akuntabel. Kita harus transparan, dan ini perintah Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Presiden, agar segala sumbangan dari masyarakat dalam rangka COVID-19 ini harus transparan, tercatat, dan harus akuntabel. Sehingga termasuk APK, kami juga telah membuat surat edaran kepada para pengusaha, kepada masyarakat yang mampu untuk memberikan sumbangan berupa uang dan barang, termasuk rekening di bawah muamalat kami telah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watia ti Pak Haji Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo, bomo poela to mangutato mangodulaa, rakyat tilatia ngahurundaro. Pohile latia to rakyati ngaani, dulu itu mengecegah virus corona atau COVID-19 yang lagi mewabah dunia, bahkan Gorontalo. Cara lio mau beresibele, kandori, tihi, gereja, musala, wau tambati ueo, deropatali, terminal, sekolah, kandori, dan lain-lain. Dewi itu duolo mau make disinfektan. Ulangi menatnya mau make disinfektan. Alihu lingkungan mari beresi, mau sehati.
harapuolo hindarialo mo aambua, apalagi abah mo Carlota alihu jagambangi ombitalio penyakit khususnya corona butie wanu luo keluargando atau tato tihedu le dungamai mondo lipulo ueo apalagi lipu beta mailo ombitalo corona wau tio delo o gejala mongoto huoduro mongoto bulo wau patulio molanggato he mo lembedu huoduro mo totoro hilao mongoto bulo wau mo lupuhu po linggah hemao lapuru to petugas kesehatan atau puskesmas terdekat. Jadi pata lapa temu karaja itu mengulu-ulu alihu beresi wa mengulu lo sabongi jabo ulo lambau lo taluhu nanao wa sabongi po dator di po Pontalengo Malamingo atau mana detehedu mo Carlota tunda pemawi to di po Potitilia o Taweo Potipoyo Potobele harus monga mola aloro sehati bergizi wa upuna data di pembunga daging mela gambangi om bitaro pirsu itu jalipata olo mau olahraga open bos setengah jam terutama setelah jam 10 pagi mutila dua mau olahraga supaya bito abeto mate dia memakai masker. Odu olo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu upaya pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membantu masyarakat yang terdampak virus corona adalah dengan membangun dapur umum mobile. Di Desa Tilote, Kabupaten Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie turun langsung untuk membagikan makanan yang diolah di dapur umum mobile kepada masyarakat dengan menggunakan bentor. Setelah Kelurahan Kayu Bulan, kini giliran Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo yang disambangi dapur umum mobile milik pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebanyak 300 paket makanan kotak dibagikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, didampingi istri Ida Syahida Rusli Habibie. Untuk menuju ke rumah-rumah warga, Gubernur Rusli memilih mengemudikan bentor. Sementara istrinya Ida duduk di bangku penumpang sambil membagikan makanan kepada warga yang dijumpainya di pinggir-pinggir jalan. Makanan kotak dibagikan bagi keluarga penerima manfaat dan anak-anak panti asuhan amal soleh. Dapur umum mobile ini akan dioperasikan di 8 titik. Untuk tahap pertama menyasar masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Insya Allah masyarakat terbantu. Ini kita bikin lebih masuk lagi. Saya terima kasih kepada teman-teman TNI Polri yang telah membantu Pemprov dalam rangka membuat dapur umum. Dan dapur umum ini kami peruntukkan bagi masyarakat Danau sekarang. Ya memang mereka semua serba sulit, ya. Dengan dampak daripada virus corona ini, perekonomian mereka lesu, mereka tidak punya pekerjaan dan lain-lain, sehingga itu ya orang-orang seperti itu akan kita bantu dengan makanan siap lagi. Ya. Selain membagikan paket makanan kotak, Ida Syahida yang merupakan anggota Komisi 8 DPR RI membagikan masker kain. Masker kain itu merupakan buatan penjahit lokal yang diberdayakan oleh istri Gubernur Gorontalo tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo menyampaikan bahwa sensus penduduk tahun 2020 secara online yang semula jadwalnya 15 Februari sampai dengan 31 Maret tahun 2020 sehubungan dengan adanya pandemi virus corona maka diperpanjang menjadi tanggal 15 Februari hingga 29 Mei tahun 2020. Saya ulangi, menjadi tanggal 15 Februari
hingga 29 Mei tahun 2020. Sedangkan sensus penduduk wawancara yang semula dijadwalkan tanggal 1 sampai dengan 31 Juli diundur menjadi tanggal 1 sampai dengan 30 September tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada masyarakat Gorontalo yang belum berpartisipasi agar dapat menggunakan perpanjangan waktu ini. Untuk mengisi sensus penduduk online sampai dengan tanggal 29 Mei tahun 2020 melalui website sensus.bps.go.id. Mari mencatat Gorontalo, mari mencatat Indonesia. Mengisi sensus penduduk online dari rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat inflasi di Provinsi Gorontalo terus terjaga di angka 0,22%. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Angka itu harus terus dijaga menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, tingkat inflasi Gorontalo periode Maret 2020 masih relatif terkendali seiring dengan capaian deflasi sebesar minus 0,13% month to month. Capaian deflasi tersebut mendorong tingkat inflasi tahun kalender Gorontalo tetap rendah sebesar 0,22% year to date. Tentunya kita sama-sama sebagai tim inflasi daerah, tim pengendali inflasi daerah, agar supaya inflasi ini dijaga, potensi naik inflasi karena rakyat tidak punya daya beli. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama untuk menjaga jangan sampai kebutuhan pokok rakyat ini bisa meningkat. Idris menambahkan pemerintah harus melakukan imbauan secara masif kepada masyarakat untuk tidak panik dan membeli bahan pangan dalam jumlah yang berlebihan di tengah pandemi virus corona. Idris memastikan TPID Provinsi dan Kabupaten Kota akan melakukan kebijakan jalur khusus untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi pangan. Dalam rangka pengendalian inflasi menghadapi bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, yaitu yang pertama ketersediaan pasokan, yang kedua kelancaran distribusi, dan yang ketiga adalah keterjangkauan harga, dan yang keempat komunikasi efektif atau 4K. Sementara untuk menjaga stabilitas harga pangan, TPID Provinsi Gorontalo akan melakukan operasi pasar secara berkala, khususnya untuk komoditas pangan yang mengalami lonjakan harga. Mitra Humas Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan bantuan benih padi dan jagung di Kecamatan Limboto Barat, masing-masing sebanyak 25.500 kg benih padi dan 7.530 kg benih jagung. Hal ini untuk membantu para petani di tengah wabah virus corona. Pemprov Gorontalo terus mengintervensi petani dengan bantuan benih padi dan jagung. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kepada petani di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Hal ini dimaksudkan agar petani tetap produktif meski di tengah wabah virus corona. Gubernur Rusli tidak lupa untuk menyemangati para petani agar tetap bercocok tanam. Selain untuk kesejahteraan petani, juga untuk ketersediaan pangan di daerah. Hari ini saya berada di sini dalam rangka memberikan semangat memberikan semangat kepada para petani dan ibu-ibu bapak-bapak untuk menghadapi virus corona ini. Kita perlu waspada, berikhtiar, berdoa, cuci tangan,
ikuti semua anjuran pemerintah, jaga jarak, pakai masker, tapi tetap kita berfungsi sebagai petani dan lain-lain ya. Bantuan di Kecamatan Limboto Barat terdiri dari benih padi sebanyak 25.500 kg untuk luas tanam 1.020 hektar. Sedangkan benih jagung sebanyak 7.530 kg untuk lahan 250 hektar. Untuk bantuan benih padi di Kabupaten Gorontalo sendiri, totalnya ada 321.450 kg untuk luas tanam 12.858 hektar. Bantuan jagung sebanyak 180.000 kg untuk luas 12.000 hektar. Gubernur Rusli mengingatkan petani untuk mengikuti asuransi pertanian yang sudah disediakan pemerintah. Asuransi ternak 40.000 per tahun dan jika gagal maka akan diganti rugi sebanyak 10 juta rupiah. Bagi petani sawah bisa mengasuransikan sawahnya dengan nilai Rp36.000 per 1 hektar dan besaran ganti rugi senilai 6 juta rupiah jika gagal panen. Sedangkan untuk petani jagung nilai asuransinya sebesar Rp400.000 per hektar dan jika gagal panen digantikan 10 juta rupiah oleh pemerintah. Juga tolong ikuti asuransi. Tolong Bapak Ibu sekalian petani jagung maupun petani padi, sawah, saya anjurkan untuk masuk asuransi murah. Kecuali yang tidak ada disubsidi itu adalah petani jagung. 1 hektar dia bayar 400.000, tapi ketika gagal, ada hama, ada banjir, dibayar 10 juta oleh pemerintah. Begitu juga untuk sawah, 36.000 dibayar 1 hektar, berarti kita bayar 6 juta kalau gagal panen. Silakan. Gorontalo! 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 Sebanyak 60.000 kepala keluarga yang ada di Provinsi Gorontalo akan mendapatkan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal itu terungkap dalam video conference antara Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim dan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P. Batubara di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Mitra Humas, informasi ini sekaligus mengakhiri seluruh perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Lensa Humas Sepekan setiap hari Senin jam 8 pagi di channel YouTube dan Facebook Humas Gorontalo Prof. Jangan lupa juga untuk terus like, komen, dan subscribe. Saya Gida Rahman, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kementerian Sosial Republik Indonesia meluncurkan program bantuan sosial tunai tahun 2020. Sebanyak 60.000 kepala keluarga di Provinsi Gorontalo akan memperoleh bantuan sosial tunai tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P. Batubara pada video konferensi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara bersama seluruh bupati dan wali kota di 2 provinsi tersebut. Tadi sesuai dengan Vikon dengan Pak Menteri Sosial, dengan pemerintah Sulawesi Utara dan Gorontalo, itu ada program bansos tunai. Setiap kepala keluarga itu 600.000 mulai dari April sampai dengan Juni. Ini di luar daripada tentunya data terpadu kesejahteraan sosial. Mensos Juliari menuturkan bansos tunai merupakan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi virus corona. Bantuan tunai akan diberikan selama 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni dengan jumlah 600.000 per keluarga per bulan. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Idris Rahim juga melaporkan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo untuk membantu masyarakat yang terkena dampak virus corona. Ya, insya Allah Pak Menteri menunggu usulan dari kabupaten kota dan juga dari provinsi. Ya, tentunya kita harapkan ini segera bisa terrealisir untuk membantu yang kena dampak tersebut.